Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Firda Iriani, guru SD Negeri 4 Darul Hikmah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Jaya. Dengan pengajar praktik Ibu Mardiana dan fasilitator Ibu Ida Elva. Pada kesempatan ini saya akan membahas aksi nyata modul 1.4 terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu adalah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata budaya positif ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid-murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini yang pertama sekali saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan betapa pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Selanjutnya, saya berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Setelah ukurnya, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri murid sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Ukur yang pertama yaitu rencana perbaikan, yang kedua mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, yang ketiga, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Konsep inti budaya positif terdiri dari yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amara nabil ijtihadi wal ihtisan bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan kita umur panjang, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kantor SD Negeri 4 Darul Hikmah yang kita cintai ini. Salam dan salam tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan alam kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah pola pikir kita dari pola pikir jahiliyah menuju pola pikir Islamiyah.
Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Hikmah, yang kami hormati Ibu Bapak Guru yang telah berhadir pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak, yang mana kami di pendidikan guru penggerak, setelah kami melaksanakan pendidikan, baik itu pembelajaran tentang apapun itu disuruh kami melakukan pengembasan, seperti yang saya laksanakan pada hari ini. Jadi kami di sini dituntut untuk berbagi, bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga untuk berbagi ke rekan guru dan kawan-kawan di sini. Jadi pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Kita seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi. Kemudian yang kedua, perilaku manusia. Yang ketiga, ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Disiplin positif. Di sini ada dua kata, ada disiplin, ada positif. Ibu Bapak, kita sering mendengar kata disiplin. Kira-kira apa yang terlintas di benak kita ketika kita mendengarkan kata disiplin? Taat peraturan. Yang lain? Disiplin pergi sekolah. Ya, disiplin datang ke sekolah, artinya disiplin waktu. Baik-baik. Jadi disiplin positif di sini adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu dikatakan dengan disiplin positif. Ada nilai-nilai kebajikannya. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya kita bisa mengontrol diri kita dalam kita melakukan tindakan kita setiap hari. Disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Artinya disiplin ini datang dari internal, dari dalam diri kita, bukan karena paksaan orang, bukan karena ingin dipuji, atau bukan karena ingin mendapat hadiah. Ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ini sudah sama-sama kita pahami, sudah sama-sama kita tahu. Profil pelajar Pancasila kan ada 6 karakternya. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat gotong royong. Kelima kreatif. Dan yang terakhir bernalar kritis. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang dikatakan motivasi itu apa kira-kira Bapak Ibu? Dorongan. Iya, dorongan. Motivasi itu adalah dorongan dari diri kita sendiri. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu hal, kita beranggapan supaya tidak dihukum. Contohnya kita datang ke sekolah, takut kita terlambat, nanti dikasih teguran oleh kepala sekolah. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga bisa kita kaitkan dengan kita mengharap misalnya nanti akan ada pengumuman, misalnya guru yang rajin datang ke sekolah. Jadi kita harus bisa datang ke sekolah. Disiplin itu harus dari dalam diri kita sendiri, jangan berharap imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan
mereka percaya. Selanjutnya ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang selama ini kita adanya peraturan. Yang kita terapkan peraturan, bukan keyakinan. Itu seperti ini lagi, karena peraturan itu datangnya bukan dari dalam diri sendiri. Kita sekarang dituntut untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kesepakatan kelas, karena itu adalah hasil kesepakatan kita bersama. Kalau kita yang buat kesepakatan, insya Allah kita tidak akan melanggarnya. Tapi kalau yang namanya tata tertib, aturan itu pasti mudah untuk dilanggar. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini contoh salah satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 6 minggu kemarin. Kita berikan kertas ke anak-anak, nanti anak-anak akan menulis apa keinginannya, kemudian kita tempelkan ke depan ke papan tulis. Setelah itu kita rumuskan bersama apa-apa saja keyakinan yang sudah kita sepakati bersama anak-anak kita, bersama murid kita di kelas. Nah, itu sudah kami lakukan di kelas 6. Baiklah Bapak Ibu, untuk supaya suasana kita tetap biar nggak tegang sekali, sekarang kita SPT dulu Bapak Ibu. Itu juga harus kita terapkan di kelas kita ya, supaya pembelajaran kita jadi semangat. Jadi ini perlu kita terapkan di jam-jam rawan ya Pak Ibu. Misalnya jam terakhir, di jam-jam terakhir biasanya anak-anak sudah ngantuk kan. Itu harus kita buat meeting supaya anak-anak semangat kembali dalam belajar.
terlintas di pikiran kita apa saja kebutuhan kita yang menjadi dasar kita. Apa ya kira-kira Bapak Ibu? Kebutuhan dasar kita. Makanan, tempat tinggal. Ya, tempat tinggal, makanan. Artinya itu kebutuhan dasar kita. Apalagi? Kebutuhan dasar kita. Kesehatan. Ya, kesehatan, pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau murid-murid kita melanggar sebuah peraturan, hal ini sebenarnya karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita tidak boleh menyalahkan anak kita, menyalahkan murid kita. Kenapa dia berbuat begitu? Kenapa dia nakal? Kenapa dia mengambil punya kawannya? Itu dalam artian dia ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 3. Yang pertama, ini dalam teori ya, kebutuhan dasar manusia dalam teori ada 3. Yang pertama, bertahan hidup dan kasih sayang. Kemudian yang kedua, rasa diterima atau penguasaan. Yang ketiga, ada kebebasan atau kesenangan. Ada sebuah studi kasus, Ibu Zulaika, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluh, Tommy ini seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Jika ibu-ibu berada di posisi Ibu Zulaika, apa yang akan ibu-ibu lakukan? Memanggil si Tommy, kemudian dinasihati dan ditanya kenapa dia mengambil bekal kawannya. Kalau misalnya dia bilang kurang bawa bekal di rumah, tidak bawa bekal, ya, kita bisa menghubungi orang tua si Tommy dan kasih informasi bahwa si Tommy telah mengambil bekal kawannya, dan kita mengharap orang tuanya besok kasih bekal sama si Tommy. Ya, tepat sekali jawaban Ibu Laili. Jadi kita sebagai guru itu harus melakukan kita teliti dulu, kita cari tahu dulu kenapa anak itu berbuat demikian, kenapa dia mengambil bekal kawannya. Tuanya seperti dikatakan Ibu Laili tadi, tidak membawakan bekal siang ke dia, tidak dikasih makan, tidak dibawa bekal oleh orang tuanya, tidak dikasih. Kemudian artinya dia, kebutuhan dia yang tidak terpenuhi itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu salah satu alasannya, bisa jadi. Kemudian alasan yang kedua bisa jadi dia ingin teman-temannya itu memperhatikan dia. Jadi dia berbuat demikian karena ingin diperhatikan. Dalam hal ini keperluan yang dibutuhkan si Tommy ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi si Tommy ini kekurangan kasih sayang dia di rumahnya mungkin. Jadi dia berharap dengan dia mengambil bekal kawannya nanti dia akan disayang dan diterima. Alasan yang ketiga bisa jadi karena takut dia dan ingin menuruti keinginannya. Dia ingin menakuti kawannya. Artinya dia di sini ingin menjadi penguasa atau ingin kekuasaan. Dia ingin dengan demikian dia nanti akan kawannya akan takut sama dia. Jadi dia ingin menjadi penguasa. Alasan selanjutnya karena dia merasa bosan. Bisa jadi bekalnya itu saja yang dikasih mamanya, tidak bervariasi. Jadi dia ingin bekal kawannya tadi, mungkin dia setiap hari telur aja. Jadi dia kepengen punya kawannya itu dalam artian dia ingin memenuhi kebutuhannya yaitu kebebasan. Alasan yang kelima, dia iseng atau ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Kita sering mengalami
kesenangan. Nah, jadi selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi. Kira-kira kontrol itu apa, Pak? Kontrol. Restitusi. Kira-kira kontrol itu apa, Pak Ibu? Keseimbangan. Ya, kontrol itu adalah keseimbangan. Keseimbangan. Nah, jadi 5 posisi kontrol restitusi. Nah, jadi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol di sini. Kalau penghukum, ini guru sering menghardik dia, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Jadi kalau bisa jadi guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, nanti ibu akan begini. Nah, itu adalah posisi sebagai penghukum. Jadi hasilnya apa? Hasilnya anak-anak akan memberontak. Bisa jadi dia akan menyalahkan orang lain. Jadi kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi ibu tuh. Nah, itu kebiasaan yang kita hadapi. Jadi dampaknya pada murid apa? Murid kita akan mengulangi hal yang sama. Nah, jadi selanjutnya guru sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah itu guru sering berceramah, kemudian mengatakan seharusnya kamu nak begini, kamu tidak boleh begitu, kamu telah mengecewakan ibu. Jadi anak itu akan menyembunyikan, dia tidak akan mau berterus terang. Jadi murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia akan paling-paling murid akan berkata, maafkan saya bu, tetapi dia merasa dirinya merasa rendah hati. Nah, itu posisi pembuat rasa bersalah. Selanjutnya guru sebagai teman. Nah, di sini guru sebagai teman, dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Membuat alasan, ayolah nak, lakukan ini demi ibu. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Itu adalah posisi sebagai teman. Jadi murid tersebut apabila kita sering melakukan posisi seperti teman itu, murid akan ketergantungan. Nggak apa-apa, nanti ibu kali juga akan memaafkan saya, kan begitu. Nah, jadi murid meletakkan guru di sini adalah sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, saya pikir ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, jadi murid kita tersebut akan lemah dia, tidak mandiri dan akan tergantung oleh guru. Dia tidak bisa mandiri sendiri. Kemudian guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau di sini, guru akan berkata, menghitung, mengukur. Jadi setiap apapun itu akan diukur. Dan dia berkata, apa peraturannya? Kenapa kamu datang terlambat? Kamu nggak tahu apa peraturan sekolah kita? Itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Jadi kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dalam hukum di dunia berkualitas. Jadi murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, jadi murid akan berkata dalam hatinya, apa? Ini seperti kontrol guru. Kira-kira posisi apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah. Kita lihat ya. Iya, betul. Pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang silahkan kamu post up 30 kali. Itu kira-kira bersikap apa? Penghukum bu. Iya, penghukum. Kita lihat ya. Iya, betul.
betul, penghukum. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Itu posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Manajer. Iya, kita lihat ya, apa betul manajer? Iya, betul manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan nak demi ibu. Itu posisi kontrol apa ya? Teman-teman dulu. Ya, teman. Ada posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Itu kira-kira posisi kontrol apa? Pemantau. Ya, pemantau. Nah, jadi itu adalah 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol restitusi di mana kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Manajer itu adalah salah satu-satunya posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer dapat mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat menciptakan identitas positif pada diri murid. Selanjutnya yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, ini tahapan dalam segitiga restitusi. Kita cari solusi bila ada murid kita yang bermasalah. Kita harus melakukan tahapan segitiga restitusi ini. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Stabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Berbuat kesalahan itu adalah sebuah proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal tersebut ke identitas sukses. Kemudian yang selanjutnya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Itu kita sampaikan kepada anak-anak kita, pada murid kita, bahwa berbuat salah itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu bisa kita sampaikan kepada murid kita. Bapak, ibu, atau ibu nak tidak tertarik dengan masalah ini, tapi ibu tertarik dengan bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu yang kita tanyakan dalam menstabilkan identitas kepada murid-murid kita. Contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Di sini kita validasi dulu tindakan yang salah. Jadi dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa anak berbuat demikian pasti ada alasannya, ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, makanya dia berbuat demikian. Validasi tindakan salah ini bisa kita ajukan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Seperti kejadian si Tommy tadi. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan dalam hal validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ini kita tanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Seperti Tommy tadi, keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar? Dengan dia mengambil bekal kawannya. Jadi menanyakan keyakinan kelas ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk
Ini contoh-contohnya apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, itu bisa kita tanyakan ke murid kita. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu bisa kita tanyakan kepada murid kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita sebagai guru itu, sebagai guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan kita menerapkan konsep-konsep inti seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada disiplin positif, motivasi, kemudian yang kedua perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang ketiga segitiga restitusi. Jadi demikianlah Bapak Ibu paparan singkat dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan terkait dengan diseminasi penerapan budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.